Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 11. Oke lah, gak usah banyak mang ming meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah Lindong terlihat cukup senang ketika dia bisa merasakan bahwa dirinya pada saat ini sepertinya bisa mengendalikan mayat memakan langit. Dan Lindong pun kemudian berkata, apakah pada akhirnya aku bisa mengendalikan mayat ini? Karena Lindong bisa dengan jelas merasakan jejak hubungan antara dirinya dengan mayat pemakan langit setelah sebuah simbol terbentuk di dahi mayat itu. Sambil menatap mayat pemakan langit dan dengan kekuatan pikiran, tiba-tiba saja mata dari mayat pemakan langit yang tadinya tertutup rapat kini telah terbuka. Dan tatapan matanya serius yang kali ini melihat ke arah Lindong dengan mata yang berwarna hitam pekat. Ketika melihat hal ini, Lindong pun tidak bisa menahan ketenangan dan pada akhirnya dia tertawa terbahak karena ternyata mengontrol mayat pemakan langit jauh lebih mudah daripada yang dia bayangkan. Jika pengadilan pedagang langit tahu tentang hal ini, mereka pasti akan merasa tidak berdaya karena hal yang selama ini mereka cari tahu dengan susah payah pada akhirnya bisa dikendalikan dengan cepat oleh Lindong. Namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh pengadilan pedagang langit karena di dunia ini Lindong adalah satu-satunya yang memiliki batu simbol yang melahap. Dan hanya dengan kekuatan batu simbol melahap, maka tubuh dari mayat makan langit ini bisa diaktifkan. Dan energi apapun yang memasuki tubuhnya akan langsung dilahap tanpa ragu-ragu oleh mayat pemakan langit. Tidak lama kemudian Yan keluar dari dalam tubuh Lindong. Dia pun melirik mayat pemakan langit yang ada di depannya, kemudian berkata, Lindong, meskipun mayat pemakan langit ini masih bisa digunakan, tapi itu keadaannya adalah setengah lumpuh. Jika kamu benar-benar ingin memperbaikinya, maka kamu hanya bisa menggunakan batu simbol yang melahap untuk memberinya makan secara perlahan. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dan dia tidak memiliki pemikiran yang aneh untuk bisa membuat mayat pemakan langit segera pulih dalam kekuatan puncaknya. Karena makanan harus dilakukan gigitan demi gigitan. Dan Lindong pada saat ini sudah merasa cukup puas bisa mendapatkan mayat pemakan langit. Tidak lama kemudian, Yan pun kembali berkata, meskipun mayat pemakan langit ini dalam keadaan setengah lumpuh, bahkan seseorang ahli yang telah benar-benar melangkah dalam tahap kematian mendalam akan sangat kesulitan untuk bisa menghancurkan sepenuhnya. Dan tentu saja sangat disayangkan kondisinya saat ini benar-benar buruk. Dan kekuatan serangnya juga telah sangat lumpuh. Jika tidak, bahkan benda ini bisa membunuh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Tapi saat ini aku merasa bahwa mayat ini hanya bisa menangani seorang ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum. Dengan kata lain, kekuatan pertahanan mayat pemakan langit pada saat ini serupa dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Dan kekuatan serangnya serupa dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Ini sudah merupakan kekuatan pertempuran yang cukup besar dan Lindong sudah cukup puas. Hal itu membuat Lindong tertawa, lalu dia berkata, meskipun mayat memakan langit ini tidak mampu membunuh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam, tapi seharusnya itu tidak sulit untuk menundanya hanya dengan kekuatan pertahanan saja. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera menganggukkan kepalanya dan dia tidak menyangkal kata-kata ini. Karena meskipun mayat pemakan langit memang telah setengah lumpuh, tapi itu adalah sesuatu yang telah dibuat oleh guru pelahap dan dahulu kala digunakan untuk melawan Yimo. Jadi mayat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Lindong pun merenung sejenak setelah dirinya mampu mengendalikan mayat pemakan langit. Dia pun mengepalkan tangannya dan kemudian peta laut yang tidak dikenal yang dia beli dari pelelangan segera muncul dalam genggaman tangan Lindong. Setelah itu, menggunakan energi mental, Lindong menyerap informasi peta yang ada di dalamnya. Dan hal ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya Lindong membuka matanya dengan raut wajah yang tidak berdaya karena peta yang dia dapatkan dari pelelangan tidak mampu menunjukkan lokasi dari batu simbol yang kedua. Lindong pun kini berkata, peta ini juga bukan. Sepertinya aku hanya bisa mendapatkan lokasi yang tepat dari batu simbol petir melalui menara perak kecil.
dan aku hanya bisa menargetkan menara itu. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian mengatakan, pada saat ini Gua Angin Iblis telah mengirimkan banyak orang ahli, dan dari tampilannya saat itu ada 2 orang yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna di sisi dari Xian, sementara Xian sendiri juga telah berada di tahap puncak dari kehidupan mendalam tingkat lanjutan. 1 langkah lagi dia akan bisa memasuki tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, dan formasi seperti ini sudah dianggap cukup kuat. Jika bukan karena godaan dari menara perak kecil terlalu besar, kemungkinan hampir tidak ada orang yang berpikir untuk menargetkan mereka. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun mengatakan, tapi sayangnya tidak ada seandainya di dunia ini. Karena Xian adalah orang pertama yang telah mendapatkan menara perak kecil, harusnya dia juga menyadari hal ini dengan jelas, bahwa tidak mudah untuk membawa benda itu keluar dari wilayah pedagang langit. Karena tempat ini sudah ada sekelompok serigala yang telah mengelilinginya. Aku merasa bahwa kelompok dari Xian tidak akan bertahan lama di kota pedagang langit. Meskipun tempat ini adalah wilayah dari pengadilan pedagang langit dan semua orang sangat menghormati pengadilan pedagang langit, tapi beberapa hari kemudian pasti akan ada salah satu faksi yang tidak mampu bertahan lalu melakukan serangan pada kelompok Xian. Hal itu pasti akan segera menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun tersenyum. Sementara di dalam hati, Lindong memiliki perasaan yang cukup menyenangkan. Meskipun pelelangan telah berakhir, tapi populasi di dalam kota ini tidak berkurang sedikit pun, dan banyak ahli terus tinggal di tempat ini. Selain itu, tatapan mata mereka semua telah terkunci pada tempat penginapan dari Gua Angin Iblis. Dari kelihatannya, ada banyak orang di dalam kota yang sangat mendambakan menara perak kecil dari tangan Gua Angin Iblis. Meskipun banyak orang dengan jelas mengetahui batasan mereka, tapi kota pedagang langit pada saat ini telah benar-benar menjadi sarang serigala, dan Gua Angin Iblis mirip seperti seekor singa perkasa yang telah membawa makanan yang cukup lezat. Meskipun singa itu sangat mengintimidasi, tapi hal itu tidak membuat para serigala-serigala yang ada di sekitarnya ketakutan. Dan kelompok Xian sendiri juga menyadari status ini, sehingga mereka pasti memiliki trik untuk bisa melarikan diri sambil membawa menara perak kecil keluar dari kota pedagang langit. Dalam 1 hari saja, orang-orang dari Gua Angin Iblis pada saat ini telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa para penjaga yang kuat di dalam kota pedagang langit. Mereka jelas bermaksud menggunakan kekuatan serigala untuk menjaga diri mereka dari serangan serigala lain. Namun faksi-faksi besar yang masih tinggal di dalam kota pedagang langit hanya bisa memandang hal ini dengan mata yang dingin, karena mereka tahu bantuan eksternal sementara yang telah disewa oleh Gua Angin Iblis tidak akan berguna pada saat yang kritis. Selain itu, bahkan mungkin pada saat ini telah ada faksi yang berencana untuk melakukan serangan pada Gua Angin Iblis. Di saat hal itu benar-benar terjadi, maka Gua Angin Iblis hanya akan berakhir di dalam kekacauan. Lindong sendiri saat ini telah duduk di gedung yang tinggi di dalam kota pedagang langit. Tatapan matanya melihat pada arah penginapan dari Gua Angin Iblis. Sambil tertawa pelan, Lindong pun bergumam, mereka seharusnya akan segera berpindah. Karena pada saat ini Lindong melihat bahwa Xian telah berdiri di halaman dari tempat penginapannya dengan raut wajah yang cukup muram. Mata dari Xian melihat ke sekeliling tempat ini, dan pada akhirnya berhenti pada sosok kurus yang ada di sudut penginapan. Dan Xian pun kini berkata, kalau begitu, ayo kita bertindak sesuai rencana dan kita akan meninggalkan kota sore ini. Waktu pun berlalu begitu cepat, dan sore hari pada saat ini telah tiba. Ketika matahari mulai terbenam di arah barat, Lindong yang duduk di atas gedung tiba-tiba saja ekspresi di raut wajahnya segera berubah. Pada saat yang sama, Lindong bisa merasakan bahwa atmosfer kota ini tiba-tiba saja menjadi beriak. Hal itu membuat Lindong tersenyum sedikit, lalu dia mengatakan, apakah mereka pada akhirnya
tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia bisa mendengar suara angin kencang yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari penginapan Gua Angin Iblis, dan beberapa ratus orang kini telah membentuk kelompok. Mereka pun keluar secara terpisah dari tempat penginapan itu. Lindong yang berdiri di atas gedung benar-benar mengabaikan pemandangan yang cukup kacau dari sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang telah menyebar di langit. Sebaliknya, tatapan mata Lindong terfokus pada 3 area, dan ketiga area ini memiliki kehadiran yang paling kuat. Jelas mereka seharusnya telah menjadi kekuatan utama dari Gua Angin Iblis. Melihat hal ini, Lindong segera mengangkat alisnya sambil berkata, mereka telah benar-benar tersebar untuk membuat sebuah gangguan. Dan pada saat ini, Lindong juga bisa melihat bahwa faksi-faksi besar yang ada di seluruh kota ini dengan waspada mengawasi pergerakan dari Gua Angin Iblis. Sementara tatapan mata dari faksi-faksi besar ini juga telah mengunci lokasi pada 3 kelompok terkuat milik Gua Angin Iblis. Tidak lama kemudian, yang di dalam tubuh Lindong pun berkata, Lindong, menara perak kecil tidak bersama dengan orang-orang ini, karena semua orang yang telah keluar dari dalam penginapan, mereka hanyalah cover. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum, karena pada saat ini menurut Lindong, Yan tidak mengetahui bahwa sebenarnya Yan di dalam tubuh Lindong telah mengunci fluktuasi energi dari menara perak kecil ketika melihatnya di dalam pelelangan. Dan semua rencana dari Yan tidak berguna di hadapan Lindong saat ini. Lindong pun menyilangkan tangannya ke depan dada. Tatapan matanya dipenuhi dengan ejekan sambil berkata, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa terus bersembunyi. Pada saat ini suasana di dalam kota pedagang langit benar-benar telah kacau, dan banyak ahli telah bergegas untuk melakukan pengejaran pada orang-orang dari Gua Angin Iblis. Bahkan beberapa faksi besar juga telah mengejar ketiga kelompok dengan aura yang sangat kuat. Hal ini berlanjut selama sekitar setengah jam, baru kemudian kota pedagang langit menjadi sedikit lebih damai. Yang di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja berkata, Lindong, menara perak kecil menuju ke arah bagian utara. Mendengar hal itu, Lindong pun segera tersenyum, dan dia langsung bergegas menuju arah utara dari kota pedagang langit. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil disusul oleh Mulingsan. Ketika melakukan pengejaran ke wilayah utara, tatapan mata dari Lindong benar-benar bersinar karena dia juga bisa merasakan fluktuasi dari menara perak kecil. Hal itu membuat Lindong pun bergumam, Yan, kemana kamu akan lari kali ini? Menara perak kecil itu akan menjadi milikku dengan cara apapun. Beberapa sosok pada saat ini terbang di ketinggian rendah di luar kota pedagang langit. Mereka tidak bergerak dengan cepat, tapi mereka bergerak secara diam-diam dan seolah-olah mereka terlihat seperti hantu. Jalan yang mereka ambil juga sangat jauh. Oleh karena itu, masih belum ada orang yang bisa menemukan beberapa sosok yang bergerak secara diam-diam ini. Meskipun pada saat ini, suasana di dalam kota pedagang langit sudah benar-benar kacau. Dan sekali lagi, sosok-sosok ini mereka terbang di udara dengan cukup pelan. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka. Dan ketika angin bertiup, hal itu telah menunjukkan siapa yang berada di dalam jubah hitam ini. Yang ternyata itu adalah Yan dari Gua Angin Iblis. Seseorang yang berada di samping Yan, tiba-tiba saja dia berkata, Tuan muda, pelindung Liu dan juga yang lainnya sekarang telah tertangkap oleh seseorang. Yan pun segera menganggukkan kepalanya dan ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat gelap. Yang kemudian dia melihat pada orang-orang yang ada di belakangnya sambil berkata, orang-orang ini, mereka benar-benar berani menargetkan Gua Angin Iblisku. Kali ini kita harus mengabaikan mereka semua. Begitu kita meninggalkan wilayah pedagang langit, akan ada seseorang yang segera menyambut kita. Dan pada saat itu, kita tidak perlu khawatir lagi jika mendapatkan serangan. Beberapa orang yang berada di belakang Yan, mereka menganggukkan kepalanya, lalu berkata, baiklah, kita semua paham. Namun tiba-tiba saja,
terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak di puncak gunung yang ada di depan kelompok dari Xian. Haha, saudara Xian, metodemu untuk menipu semua orang tidak buruk, tapi aku khawatir itu tidak seefektif dengan apa yang kamu pikirkan. Mendengar kata-kata ini, beberapa sosok dari kelompok Xian tiba-tiba saja membeku. Sementara ekspresi di wajah Xian sendiri sudah berubah menjadi sangat gelap. Dia pun mengangkat kepalanya dan tatapan matanya melihat pada seorang pemuda berpakaian putih yang ada di depan sana. Yang ternyata itu adalah Shogun. Dan Xian pun kini berkata, "Shogun, kamu benar-benar berani mengikutiku." Shogun pun tersenyum, lalu dia menjawab perkataan Xian, "Haha, karena kamu memiliki ide yang brilian. Tentu diriku juga memiliki trik tersendiri." Dan Xian pun pada saat ini kembali mengatakan, "Shogun, kamu mungkin saja bisa melacak keberadaanku, tetapi kamu dengan arogannya datang ke tempat ini sendirian. Mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu bisa merebut item yang ada di tanganku hanya dengan kekuatanmu sendiri?" Shogun pun tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu tatapan matanya melihat ke arah hutan yang ada di utara, lalu mengatakan, "Aku tidak datang sendirian ke tempat ini. Saudara Chen Ying, karena kamu juga telah berada di sini, kenapa kamu tidak segera menunjukkan dirimu?" Setelah Shogun berkata seperti itu, suara tertawa yang keras muncul dari dalam hutan. Dan selanjutnya, beberapa sosok telah keluar. Pimpinan dari sosok-sosok ini adalah Chen Ying dari sekte iblis ilusi. Yang kemudian Chen Ying pun mengatakan, "Haha, aku benar-benar tidak bisa bersembunyi dari saudara Shogun." Tatapan mata Xian berubah menjadi sangat suram ketika dia melihat kemunculan dari Chen Ying. Yang akhirnya hal itu membuat Xian tersenyum dingin sambil berkata, "Sejak kapan sekte iblis ilusi dan juga gua alam semesta bergerak bersama-sama? Pada saat ini aku hanya memiliki satu menara perak. Bahkan jika kalian bisa mendapatkannya, pada akhirnya benda ini akan menjadi milik siapa?" Shogun pun tertawa ketika mendengar ucapan dari Xian dan dia lalu mengatakan, Saudara Xian, kamu tidak perlu mencoba untuk menimbulkan konflik antara kita berdua. Tidak peduli apa yang terjadi, tapi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengambil menara perak itu dari tanganmu sebelum akhirnya memutuskan bagaimana kita membaginya." Xian pun kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup seram. "Mengambil hal ini, bukankah kamu menjadi orang yang sedikit optimis?" Dan Chen Ying tiba-tiba saja tersenyum lalu mengatakan, "Para ahli dari gua angin iblismu pada dasarnya telah sepenuhnya ditangkap saat ini. Dan aku khawatir kamu tidak bisa mengandalkan orang-orang yang ada di sisimu sekarang." Ekspresi aneh pun kemudian melintas dalam tatapan mata Xian. Lalu dia berkata, "Apakah begitu? Jika menurut kalian memang seperti itu, kenapa kalian tidak cepat datang ke tempat ini dan mencoba merebut menara perak?" Mendengar ucapan dari Xian, Chen Ying dan juga Shogun tiba-tiba saja menyipitkan mata. Mereka pun saling bertukar pandang dan energi Yuan yang megah segera dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Pada akhirnya, Chen Ying serta Shogun kini telah melesat maju ke arah Xian. Namun saat melihat hal ini, Xian hanya bisa tertawa dingin dan dia tidak berniat untuk menghindar. Namun pada saat serangan gabungan dari Chen Ying dan Shogun akan mengenai kepala dari Xian, tiba-tiba saja sosok manusia yang menggunakan jubah hitam perlahan maju dari belakang Xian. Sebuah tangan keriput terulur dari dalam jubahnya dan sebuah cahaya hitam kini segera dikeluarkan dari dalam ujung jarinya. Yang pada akhirnya, boom! Dua serangan gabungan dari Chen Ying dan juga Shogun kini telah benar-benar dihancurkan oleh tangan keriput itu. Dan tidak lama kemudian, riak cahaya hitam pun dipancarkan. Hal itu segera menyapu ke arah Shogun dan juga Chen Ying dengan kecepatan kilat. Melihat pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat ekspresi di wajah Shogun dan juga Chen Ying menjadi berubah. Lalu mereka berkata, "Energi kematian, seseorang yang telah berada di tahap kematian mendalam." Setelah mengatakan hal ini, Chen Ying serta Shogun segera menghindar. Dan mereka pun juga langsung mengeluarkan seni bela diri kuat untuk menahan serangan cahaya hitam dari tangan keriput itu.
Pada akhirnya, beng beng, ledakan yang keras pun kini telah terjadi. Seni bela diri kuat yang telah dikeluarkan Zhougan dan Chen Ying dalam sekejap saja langsung hancur. Dan untungnya mereka sudah mundur jauh dari jangkauan serangan tangan keriput. Pada akhirnya tubuh dari Zhougan dan Chen Ying mendarat di atas pohon besar dengan cara yang cukup menyedihkan. Raut wajah mereka berdua telah berubah menjadi sangat muram ketika melihat sosok yang telah melindungi Xian. Sambil memandangi sosok itu, tiba-tiba saja Zhougan, dia bertanya dengan nada suara yang cukup dalam. "Bolehkah aku tahu, Anda penatua gua angin iblis yang mana?" Sosok berjubah hitam secara perlahan mengangkat kepalanya dan dia memperlihatkan wajah tuanya. Ada tato kalajengking hitam di wajahnya. Hal itu memberikan penampilan dari Pak Tua ini terlihat cukup aneh. Dan orang tua itu kemudian mengatakan, "Kalian anak-anak muda yang suka bermain-main dalam permainan yang cukup konyol. Karena menara perak ini telah diperoleh oleh gua angin iblisku, maka kalian harus berhenti untuk membuat masalah." Zhougan yang melihat tato kalajengking hitam di wajah Pak Tua, ekspresi di raut wajahnya segera berubah, yang kemudian dia berkata, "Iblis tua Moshi, tidak kuduga bahkan tetua Moshi juga bersedia keluar. Selain itu, kamu benar-benar bersembunyi di belakang Xian. Karena selama ini Zhougan telah mendengar nama besar tentang iblis tua Moshi, dan dia adalah seseorang yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Selain itu, dia juga seorang tetua dari gua angin iblis. Bahkan biasanya seorang ahli seperti ini akan menghabiskan waktu untuk menutup diri dan berkultivasi, dan mereka jarang melakukan pergerakan. Namun sekarang gua angin iblis benar-benar telah mengirim orang tua ini." Di sisi lain, Chen Ying juga langsung mengerutkan keningnya karena dia juga tahu bahwa Pak Tua Moshi ini adalah seseorang yang berada di tahap kematian mendalam yang asli. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan dari Chen Ying dan juga Zhougan. Dan mereka pada saat ini tidak akan pernah berani bertarung melawan Pak Tua Moshi. Selain itu, sekarang para ahli yang cukup kuat dari kelompok Zhougan dan Chen Ying semuanya telah menghalangi para ahli dari gua angin iblis yang lainnya. Jelas mereka tidak akan pernah bisa datang ke tempat ini dengan cepat. Iblis tua Moshi tiba-tiba saja membuka mulutnya dan dia tertawa sambil mengatakan, "Dua bocah kecil, Pak Tua ini akan mengampuni kalian karena kalian berdua berasal dari gua alam semesta dan juga sekte iblis ilusi. Kalian sekarang bisa memilih untuk mundur dan pergi dari tempat ini karena kalian berdua sudah mengenalku. Maka aku sangat yakin bahwa kalian juga tahu metode apa yang aku gunakan." Mendengar ucapan dari Pak Tua Moshi, Zhougan dan juga Chen Ying segera mengerutkan keningnya. Mereka pun bertukar pandang satu sama lain. Pada akhirnya mereka tidak berdaya. Zhougan serta Chen Ying sendiri sadar bahwa iblis tua Moshi ini bukanlah orang yang baik. Jika bukan karena Zhougan serta Chen Ying berasal dari gua alam semesta dan juga sekte iblis ilusi, kemungkinan besar Pak Tua Moshi pada saat ini sudah membunuh mereka berdua. Tidak lama kemudian, Zhougan pun berkata, "Chen Ying, ayo kita pergi dari tempat ini. Karena bagaimanapun juga sudah tidak ada gunanya tinggal lebih lama di sini, dan mereka juga tidak akan pernah bisa menghentikan pergerakan dari Xian." Pada akhirnya, Zhougan serta Chen Ying melambaikan tangan dan memimpin orang-orangnya untuk segera mundur dari tempat ini. Ketika melihat kepergian dari Zhougan dan Chen Ying, Xian pada saat ini bisa menghela nafas dengan lega sambil berkata, "Terima kasih, semua ini berkat tetua Moshi." Pak Tua Moshi pun melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan nada acuh tidak acuh, "Misiku pada saat ini adalah mengawal menara perak kecil kembali ke gua angin iblis. Dan secara alami, aku tidak akan membiarkan hal itu dalam keadaan yang salah." Mendengar jawaban dari Pak Tua Moshi, Xian pun buru-buru mengatakan, "Jika begitu, mari kita lanjutkan perjalanan." Namun tiba-tiba saja Pak Tua Moshi menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tunggu dulu." Kata-kata ini
dalam sekejap saja membuat Xian menjadi cukup terkejut. Lalu dia bertanya, "Tetua, ada apa?" Sambil tersenyum, Patua Moshi pun mengatakan, "Sebenarnya masih ada satu masalah yang belum kita bereskan." Xian pun terkejut. Tatapan matanya berubah menjadi hati-hati dan menyapu sekeliling tempat ini sambil berkata, "Apakah sebenarnya masih ada seseorang yang mengikuti kita?" Karena pada saat ini Xian tidak bisa menemukan orang yang telah bersembunyi secara diam-diam dan mengikuti kelompok mereka. Tiba-tiba saja Patua Moshi pun tertawa dengan keras. Tatapan matanya melihat ke arah kegelapan yang ada di hutan. Yang kemudian dia pun berkata, "Tuan Muda Xian, sebenarnya orang yang telah mengikuti kali ini juga orang yang telah kamu kenal. Hei anak muda, berapa lama lagi kamu akan tetap bersembunyi di tempat itu?" Ketika kata-kata dari Patua Moshi terdengar, seluruh hutan di tempat ini masih dalam keadaan sunyi. Dan sekali lagi Patua Moshi tertawa dengan keras sambil berkata, "Mencoba bersembunyi dari orang tua ini, kamu benar-benar melebihkan dirimu sendiri." Setelah mengatakan hal ini, jari dari Patua Moshi segera dia tekan ke dalam ruang kosong. Dan energi kematian kini melesat keluar menuju ke arah hutan dengan kecepatan tinggi. Dan hutan yang tadinya hijau kini telah berubah menjadi layu. Pada akhirnya, beng! Energi kematian itu menghantam pohon raksasa, membuatnya meledak menjadi serpihan kayu kecil. Dan dua sosok kini juga langsung melompat ke udara dengan ekspresi yang cukup muram. Ketika melihat dua sosok itu, Xian pun tiba-tiba saja tersenyum, lalu berkata, "Sebenarnya kau adalah Lindong. Alih-alih bukannya memilih jalan yang membuatmu tetap hidup, tapi kamu telah bersikeras untuk menerobos masuk neraka. Tetua Moshi, kamu tidak boleh membiarkan dua bocah ini melarikan diri dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Xian, Patua Moshi yang telah melihat kemunculan dari Lindong dan juga Mulingsan, dia menatapnya dengan mata acuh tidak acuh. Tidak lama kemudian Patua Moshi menganggukkan kepalanya pelan dengan niat membunuh. Dia pun berkata, "Karena Tuan Muda dari Gua Angin Iblis telah berbicara, maka orang tua ini akan segera mengambil nyawa mereka berdua." Pada saat ini ekspresi di raut wajah Lindong terlihat cukup muram. Ketika dia melihat kemunculan dari Patua Moshi, Lindong hanya bisa mengerucutkan bibirnya karena sepertinya rencana yang dia buat tidak berjalan sesuai harapan. Dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada ahli top sejati yang telah berada di tahap kematian mendalam bersembunyi di belakang tubuh Xian. Kekuatan sebenarnya dari Patua Moshi ini jelas jauh lebih besar daripada Patua Tulang Jahat. Lindong pun mengerutkan keningnya. Dengan perkembangan situasi yang tidak mulus, dia pun berkata, "Ini akan sedikit merepotkan." Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, tiba-tiba saja Xian tanpa sadar tertawa dingin lalu mengatakan, "Lindong, kenapa? Tampaknya kamu sangat terkejut. Aku sebelumnya sudah memperingatkanmu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa kamu sentuh di dunia ini. Dan sekarang kamu harus membayar harga untuk kebodohanmu." Sambil memandang Xian, Lindong pun tersenyum lalu menjawabnya, "Terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini." Xian pun kemudian melakukan ejekan, "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini?" Lindong pun tersenyum dengan cara yang aneh. Lalu dia melihat pada Patua Moshi sambil tertawa. "Siapa bilang aku akan melarikan diri? Xian, tidakkah kamu sangat ingin tahu bagaimana aku memukuli Patua Tulang Jahat sampai dalam keadaan seperti itu? Aku akan segera memberimu jawaban saat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong melambaikan tangannya. Dan kuali langit yang terbakar kini telah keluar, kemudian mengembang menjadi sangat besar. Gelombang demi gelombang riak energi yang sangat mengejutkan juga langsung tersapu keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Patua Moshi terlihat cukup terkejut, lalu berkata, "Harta karun Yuan murni." Segera setelah itu, Patua Moshi tertawa dengan cara yang cukup aneh
Matanya mengandung sebuah keserakahan sambil mengatakan, "Bocah, aku tidak menduga bahwa kamu sebenarnya memiliki harta seperti ini." Dan Pak Tua Mosi sendiri sekarang bisa merasakan bahwa kuali langit yang terbakar milik Lindong sepertinya adalah harta karun Yuan murni kelas tinggi. Dan harta seperti ini bahkan tidak dimiliki oleh Gua Angin Iblis. Pak Tua Mosi tidak percaya bahwa sebenarnya Lindong berhasil menggunakan benda seperti ini untuk bisa mengalahkan Pak Tua Tulang Jahat. Pak Tua Mosi pun kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Dengan keserakahan yang besar, dia segera berkata, "Bocah, harta semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang sepertimu. Kamu harus memberikannya pada Pak Tua ini untuk dilakukan perawatan." Karena Pak Tua Mosi pada saat ini merasa jika dirinya bisa merebut kuali langit yang terbakar, maka dia tidak perlu takut ketika berhadapan dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Mendengar ucapan dari Pak Tua Mosi, Lindong hanya bisa tersenyum lalu menjawabnya, "Kamu harus menunjukkan kemampuanmu jika ingin merebut barang milikku." Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat ke arah Mu Lingsan yang ada di sampingnya sambil berkata, "Lingsan, aku akan berurusan dengan orang tua itu, dan sisanya yang ada di tempat ini aku serahkan padamu. Apakah kamu sanggup?" Mu Lingsan pun menganggukkan kepalanya. Dia terlihat cukup senang sambil berkata, "Tidak masalah, karena pada saat ini Mu Lingsan telah benar-benar memulihkan kekuatannya dan dia berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Sementara Xian pada saat ini hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Sangat sulit bagi Xian untuk menjadi ancaman di hadapan kekuatan Mu Lingsan." Ketika melihat kegembiraan di raut wajah dari Mu Lingsan, Lindong hanya bisa tertawa. Tatapan matanya berubah sangat dingin ketika dia melihat ke arah Pak Tua Mosi. Dengan cepat, Lindong membentuk segel yang ada di tangannya. Dan sekarang, pilar cahaya merah telah dikeluarkan dari dalam kuali langit yang terbakar. Hal itu segera menuju ke arah dari Pak Tua Mosi. Ketika melihat hal ini, Pak Tua Mosi itu segera menghindari pilar cahaya yang dikeluarkan oleh kuali langit yang terbakar, karena dia adalah orang tua yang berhati-hati dan tidak sombong seperti Pak Tua Tulang Jahat, di mana pada saat ini Pak Tua Mosi juga sangat tahu bahwa saat itu Pak Tua Tulang Jahat telah benar-benar terluka oleh kuali langit yang terbakar. Maka dia tidak akan pernah membiarkan dirinya tersedot masuk ke dalam kuali merah itu. Melihat Pak Tua Mosi yang telah menghindar, Lindong pun hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Apakah kamu mau masuk atau tidak? Itu terserah dirimu saja. Karena pada saat ini kuali langit telah memiliki 8 gerbang langit yang terbakar. Maka hal itu akan membuat kuali ini bisa dengan mudah memasukkan tubuh dari Pak Tua Mosi." Lindong pun dengan cepat mengubah segel di tangannya. Dan tiba-tiba saja kuali langit yang terbakar bergetar dengan hebat. Lalu kuali besar ini menghilang dalam kehampaan. Ketika melihat kejadian ini, ekspresi di raut wajah Pak Tua Mosi segera berubah. Dan dia segera mengambil langkah untuk mundur. Namun sebelum dirinya bisa bereaksi, tiba-tiba sebuah bayangan yang besar turun dari langit dengan kecepatan yang tidak terlukiskan. Sebuah cahaya merah yang terang segera menelan tubuhnya dalam satu gerakan. Dan pada saat ini, tubuh dari Pak Tua Mosi benar-benar telah dimasukkan ke dalam kuali langit yang terbakar. Lindong pun melihat ke arah Mu Lingsan, lalu dia berteriak dengan keras, "Lingsan, serang cepat dan rebut menara perak." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong bergerak dan masuk ke dalam kuali. Di sisi lain, Xian sendiri cukup terkejut ketika dirinya melihat kuali langit yang terbakar benar-benar telah menelan tubuh dari Pak Tua Mosi. Ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Yang kemudian Xian pun tertawa lalu mengatakan, "Lindong, kamu telah benar-benar melebihkan kekuatanmu sendiri. Apakah kamu pikir bisa menjebak Pak Tua Mosi hanya dengan mengandalkan harta Yuan murni seperti itu? Dia pada saat ini adalah seseorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam yang asli, dan kekuatannya
berkali-kali lipat lebih kuat dari Pak Tua Tulang Jahat. Lindong yang sudah masuk ke dalam kuali tidak menanggapi ucapan dari Xian. Dan sebagai gantinya, pada saat ini Mulingsan telah melayang di hadapan Xian. Penampilannya benar-benar lucu dan Mulingsan pun berkata, "Hei, apakah kamu akan menyerahkan menara perak itu ataukah diriku yang harus merebutnya?" Mendapat ucapan seperti itu dari Mulingsan, tatapan mata dari Xian berubah menjadi sangat gelap dan dingin. Dan Xian pun kini berkata, "Kamu hanyalah bocah kecil yang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan bersikap mudah pada seorang bocil sepertimu?" Xian pun kemudian memberikan perintah pada orang-orang di belakangnya, "Bunuh gadis kecil itu." Beberapa orang yang ada di belakang Xian dalam sekejap saja melakukan pergerakan, dan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka dikeluarkan dengan cara yang gila-gilaan. Sebuah pedang panjang yang sangat tajam dari tangan mereka juga langsung diayunkan pada tubuh Mulingsan dengan kejam. Melihat kejadian ini, Mulingsan pun mengepalkan tangannya dan melemparkan pukulan ke depan. Energi Yuan yang dikeluarkan dari dalam tubuh Mulingsan segera berubah menjadi paus besar yang disertai kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam sekejap saja, hal itu mengenai para penyerang yang mencoba melakukan serangan pada Mulingsan. Dan akhirnya, dung, paus besar yang dikeluarkan Mulingsan benar-benar bertabrakan dengan serangan beberapa individu dari kelompok Xian. Pada akhirnya, serangan mereka pun dihancurkan dan pedang-pedang yang ada di tangan mereka juga telah hancur berkeping-keping. Sementara paus besar kini telah menghantam dada dari orang-orang yang akan menyerang Mulingsan. Dalam sekejap saja, membuat mereka semua memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh dari orang-orang ini juga telah dilempar dengan jauh ke tanah. Sampai-sampai hal itu menciptakan bekas luka yang cukup panjang di tanah. Melihat adegan ini, ekspresi di raut wajah Xian benar-benar berubah menjadi sangat jelek, karena dia tidak menyangka bahwa orang-orang kuat yang dia bawa bisa langsung dikalahkan Mulingsan hanya dengan satu pukulan. Mulingsan pun tersenyum ke arah Xian, lalu dia berkata, "Sekarang adalah giliranmu." Mendengar ucapan dari Mulingsan, ekspresi Xian pun menjadi cukup muram. Dia dengan cepat melangkah maju dan mengeluarkan energi gelap dari dalam tubuhnya sambil berkata, "Teknik menghancurkan langit, Raja Dunia Bawah." Sebuah aura jahat benar-benar telah menyebar dari dalam tubuh Xian dan kemudian berubah menjadi sosok ilusi yang sangat besar di belakangnya. Sosok ini sendiri memiliki tekanan kuat yang cukup mengerikan. Di sisi lain, tatapan mata besar dari Mulingsan cukup terkejut ketika melihat sosok ilusi yang dikeluarkan oleh Xian. Dan Mulingsan pun lalu berkata, "Kamu memang memiliki beberapa kemampuan." Setelah mengatakan hal ini, Mulingsan tertawa. Kedua tangannya kemudian memeluk udara dan tiba-tiba saja tutup peti mati kehidupan kematian telah muncul di dalam pelukan Mulingsan. Dia pun segera mengayunkan tutup peti mati kehidupan itu dan memancarkan cahaya berwarna hitam yang merupakan energi kematian. Cerita kemudian berpindah ke dalam kuali langit yang terbakar. Pada saat ini ekspresi di wajah Pak Tua Moshi terlihat suram ketika melihat Lindong telah melayang di depannya. Tatapan mata Pak Tua Moshi menyapu ruang ini. Dia pun tertawa dengan cara yang aneh sambil mengatakan, "Bocah, aku harus mengatakan bahwa kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, apa yang bisa kamu lakukan terhadap diriku? Bahkan jika kamu telah berhasil memasukkanku ke dalam kuali ini." Lindong pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Aku memiliki caraku sendiri untuk menghabisimu." Tatapan mata dari Pak Tua Moshi berubah menjadi sangat dingin. Dia pun kemudian menjawabnya, "Apakah begitu?" Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moshi segera melangkah maju. Tubuhnya tiba-tiba saja menghilang dan detik berikutnya telah muncul di samping Lindong. Segera setelah itu, sebuah cakar yang tajam dengan cahaya hitam kini telah diayunkan Pak Tua Moshi dan akan mengenai punggung dari Lindong. Lindong yang menyadari akan mendapatkan serangan dari Pak Tua Moshi, dia masih terdiam di tempatnya dan tidak melakukan pergerakan apapun. Tapi tiba-tiba saja, ketika serangan cakar dari Pak Tua Moshi itu akan mengenai tubuh Lindong, sebuah mayat hitam
segera muncul dan kemudian menghalangi serangan itu, yang akhirnya bung! Serangan dari Pak Tua Moshi benar-benar mendarat dengan keras di tubuh dari mayat pemakan langit. Namun hal itu tidak memiliki banyak pengaruh, karena energi kematian yang dikeluarkan oleh Pak Tua Moshi ketika menyentuh mayat pemakan langit benar-benar langsung lenyap. Sebuah keterkejutan segera melintas di wajah dari Pak Tua Moshi ketika dia melihat serangannya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada mayat pemakan langit. Di sisi lain, Lindong yang bisa melihat keterkejutan di raut wajah Pak Tua Moshi, dia pun tertawa dengan cara yang aneh sambil berkata, "Aku mungkin akan sulit bertahan jika melakukan pertarungan secara langsung denganmu, tapi di tempat ini, kamu bahkan tidak akan pernah mampu untuk menyentuh tubuhku." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera merubah segel yang ada di tangannya, dan fluktuasi di langit tiba-tiba saja berubah. Segera setelah itu 8 gerbang langit yang terbakar kini telah muncul di udara. Energi di dalam kuali langit yang terbakar dalam sekejap saja berubah menjadi sangat panas, dan sepertinya api yang berkobar menyapu seluruh langit. Pak Tua Moshi pun segera mengangkat kepalanya. Dia melihat pada 8 gerbang yang benar-benar mengambang di langit di tempat ini. Wajahnya berubah menjadi sangat suram, dan sebuah ketakutan kini telah muncul di dalam hatinya. Menyaksikan hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Awalnya tempat ini aku rencanakan untuk dinikmati Pak Tua tulang jahat. Namun karena kamu telah datang lebih dulu, maka aku akan membiarkan dirimu untuk merasakan kekuatannya. Formasi langit yang terbakar 8 tingkat. Pindahkan gerbang langit." Suara gemuruh yang keras pun terdengar di tempat ini. Gelombang demi gelombang riak energi yang sangat menakutkan dan panas telah dikeluarkan dari 8 gerbang langit yang terbakar. Dan seluruh dunia dari kuali langit yang terbakar sekarang telah benar-benar sangat panas. Tatapan mata Pak Tua Moshi masih terlihat bingung ketika melihat pada 8 gerbang merah, yang kemudian dia berkata, "Bocah ini benar-benar mampu melepaskan serangan yang sangat menakutkan." Karena pada saat ini Pak Tua Moshi benar-benar tidak percaya bahwa Lindong yang hanya memiliki kekuatan di tahap awal kehidupan mendalam bisa mengeluarkan serangan yang sangat menakutkan. Bahkan hal itu membuat jantung dari Pak Tua Moshi berdebar dengan hebat. Tatapan mata dari Pak Tua Moshi berubah menjadi sangat tajam ketika melihat Lindong, yang kemudian dia berkata, "Aku tidak boleh membiarkan bocah ini menyelesaikan formasinya." Karena Pak Tua Moshi sangat tahu jika kekuatan asli Lindong tidak bisa menandingi dirinya. Namun jika Lindong diizinkan menggunakan sepenuhnya kekuatan dari kuali langit yang terbakar, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan Pak Tua Moshi tidak berani meremehkan kekuatan dari Lindong. Dan jika dirinya ingin memblokir serangan dari Lindong yang sangat mengerikan, maka dia harus benar-benar menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Lindong. Setelah berpikir seperti ini, tubuh dari Pak Tua Moshi tiba-tiba saja bergerak seperti hantu. Namun baru saja tubuhnya melakukan pergerakan, kini mayat hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya seperti sebuah bayangan. Dan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, mayat hitam itu melakukan serangan yang menargetkan titik-titik vital di tubuh dari Pak Tua Moshi. Ketika merasakan serangan dari arah belakang, Pak Tua Moshi pun berbalik dan dia juga melemparkan beberapa serangan dengan telapak tangannya. Setiap serangan kuat yang dikeluarkan Pak Tua Moshi yang mengandung energi Yuan yang benar-benar kuat, pada saat ini langsung lenyap begitu saja ketika menyentuh tubuh dari mayat pemakan langit. Hal itu membuat Pak Tua Moshi benar-benar jengkel bagaimana caranya menghadapi mayat pemakan langit ini. Pak Tua Moshi hanya bisa menghindar sambil berkata, "Mayat sialan, aku tidak bisa mengatasinya." Raut wajah dari Pak Tua Moshi telah berubah menjadi sangat jelek. Dan meskipun serangan dari mayat pemakan langit itu tidak terlalu mematikan, namun hal ini benar-benar membuat Pak Tua Moshi merasa cukup jengkel. Karena kemanapun dirinya berpindah, maka mayat ini akan selalu mengikutinya seperti permen karet. Dan hal itu tidak memberikan celah sedikit pun bagi Pak Tua Moshi untuk melakukan serangan pada Lindong.
Di sisi lain, Lindong sendiri telah berdiri di udara. Tatapan matanya terlihat acuh tidak acuh ketika melihat mayat pemakan langit terus mengganggu pergerakan dari Patwa Moshi. Dan Lindong pun bisa menghela nafas dengan lega karena munculnya Patwa Moshi ini telah benar-benar mengacaukan rencana dari Lindong. Namun untungnya dia memiliki mayat pemakan langit untuk menjadi pelindung dirinya. Jika tidak, maka Lindong hanya akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan Patwa Moshi saat ini. Dan hal itu pasti tidak akan memberikan waktu bagi Lindong untuk bisa membuat formasi 8 gerbang berwarna merah yang ada di langit. Pada saat ini telah berputar dengan cepat dan tiba-tiba saja cahaya-cahaya merah keluar dari 8 gerbang. Hal itu berpotongan satu sama lain dan kemudian membentuk formasi api yang sangat besar. Ruang yang ada di tempat ini dalam sekejap saja menjadi terdistorsi ketika formasi api ini telah terbentuk, dan panas yang membara juga terasa di tempat ini. Dan tiba-tiba saja, peng! Sebuah gelombang dari riak api yang sangat mengejutkan segera terdengar dan juga terlihat di tempat ini. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi Gunung Merapi Tante Sylvie yang besarnya adalah puluhan ribu kaki telah terbentuk di tengah-tengah formasi. Energi Yuan yang sangat besar kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu dia benar-benar memasukkannya ke dalam formasi besar. Dan biasanya Lindong tidak akan pernah bisa mampu untuk membentuk Gunung Merapi Tante Sylvie dengan ukuran yang sangat besar, bahkan dengan seluruh kekuatannya. Namun pada saat ini Lindong bisa membentuk Gunung Merapi Tante Sylvie dengan meminjam kekuatan dari kuali langit yang terbakar. Hal ini juga merupakan alasan bagi Lindong kenapa dia perlu menyedot lawannya untuk masuk ke dalam kuali langit yang terbakar setiap kali dirinya melakukan pertarungan. Karena kekuatan Lindong saat ini belum mencapai tingkat yang menakutkan seperti Patua Ventian, di mana orang tua itu bisa langsung memanggil formasi di dunia luar untuk melakukan tekanan pada lawan-lawannya. Dan pada saat ini Lindong benar-benar masih membutuhkan kekuatan dari kuali langit yang terbakar. Di sisi lain, Patwa Moshi yang bisa merasakan fluktuasi energi yang semakin liar di dalam tempat ini. Sebuah kepanikan segera muncul di raut wajahnya, dan Patwa Moshi bisa merasakan energi yang benar-benar menakutkan dari formasi yang dibentuk Lindong. Patwa Moshi pun langsung berkata, bocah ini benar-benar jabingan. Namun pada saat ini Patwa Moshi tidak mampu berbuat banyak pada Lindong karena dirinya terus diikuti oleh mayat pemakan langit. Benda ini benar-benar terus melancarkan serangan pada titik-titik vital di tubuh Patwa Moshi, yang pada akhirnya Patwa Moshi hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan dari mayat pemakan langit. Gunung Merapi Tante Sylvie yang berada di tengah-tengah formasi sekarang telah tumbuh menjadi semakin besar, dan api yang berkobar di atasnya secara perlahan mulai mengeluarkan magma yang mengalir ke bawah. Tatapan mata dari Lindong sekarang terlihat cukup senang ketika melihat bentuk Gunung Merapi Tante Sylvie yang benar-benar telah membesar. Meskipun kulit wajah dari Lindong telah berubah menjadi cukup pucat, namun tatapan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dan kekuatan dari gerbang langit yang terbakar benar-benar jauh melampaui harapan dari Lindong. Sambil menghirup nafas dalam-dalam, Lindong melihat formasi yang tidak stabil sambil berkata, hal ini sebenarnya hampir selesai. Tidak lama kemudian, Lindong pun memuntahkan darah esensi dari dalam mulutnya. Dan pada saat ini darah esensi itu langsung terbelah menjadi 8 bagian yang kemudian ditembakkan ke dalam 8 gerbang langit yang terbakar. Sebuah ledakan pada akhirnya muncul di dalam gerbang itu, dan ledakan ini membuat 8 gerbang langit yang terbakar bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, cahaya-cahaya merah juga langsung keluar dari 8 gerbang. Pada akhirnya hal itu mengalir ke bawah dari segala arah dan benar-benar menutupi area seluas ratusan ribu kaki di bawahnya.
Bagian tengah dari area itu sendiri merupakan tempat keberadaan dari mayat pemakan langit dan juga Patua Moshi. Ekspresi di raut wajah Patua Moshi sendiri saat ini sangat jelek ketika dirinya melihat bahwa seluruh tempat ini telah terkunci. Sementara di sisi lain, Lindong telah mengubah segel yang ada di tangannya dan tiba-tiba saja Gunung Merapi Tante Sylvie telah turun dari langit di tengah-tengah formasi. Hal itu disertai dengan energi pemusnahan yang akan segera mengencerotkan tubuh dari Patua Moshi. Udara yang dilalui oleh Gunung Merapi Tante Sylvie benar-benar meledak dan terdengar seperti petasan yang keras. Tidak lama kemudian, dengan kekuatan pikiran, Lindong kembali menarik mayat pemakan langit. Karena pada saat ini, mayat itu sudah selesai berurusan dengan Patua Moshi. Di sisi lain, Patua Moshi juga mengambil kesempatan ini untuk segera melarikan diri dan menghindari serangan Gunung Merapi Tante Sylvie yang dikeluarkan oleh Lindong. Namun detik berikutnya, raut wajah dari Patua Moshi berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyadari bahwa dia sudah benar-benar terkunci dan tidak bisa kabur. Pada saat ini, tidak ada tempat bagi Patua Moshi untuk bisa melarikan diri. Menyadari hal itu, Patua Moshi pun berteriak dengan marah, "Aku tidak percaya bahwa aku akan dikalahkan di tangan pemuda sepertimu." Iblis kalajengking mengikis langit. Setelah mengatakan hal ini, energi busuk berwarna abu-abu segera tersapu keluar dari dalam tubuh Patua Moshi. Hal itu berkumpul dan berubah menjadi kalajengking iblis dengan ukuran yang sangat besar. Kalajengking itu sendiri telah meraung ke arah langit dan raungannya benar-benar merobek udara sebelum pada akhirnya hal itu bertabrakan dengan Gunung Merapi Tante Sylvie. Pada akhirnya, pung! Ketika tabrakan itu terjadi, fluktuasi energi yang sangat menakutkan dan juga mengamuk kini telah benar-benar meledak di tempat ini. Lindong pun pada saat ini juga langsung menarik diri ke belakang dan 8 gerbang merah melayang di sekeliling Lindong. Hal itu segera memblokir gelombang kejut dari energi yang sangat menakutkan. Sekarang, sebuah api yang benar-benar berkobar telah menyapu langit. Sementara kalajengking iblis raksasa masih mengeluarkan raungan yang sangat menyedihkan. Segera setelah itu tubuh besarnya meledak dan benar-benar hancur karena mendapatkan tekanan yang sangat berat dari Gunung Merapi Tante Sylvie. Energi busuk dari kalajengking itu juga telah diuapkan oleh suhu tinggi di tempat ini. Menyaksikan adegan ini, wajah dari Patua Moshi berubah menjadi sangat pucat ketika menyaksikan kalajengking telah dihancurkan oleh Gunung Merapi, dan darah segar pun juga langsung dimuntahkan dari dalam mulut Patua Moshi. Aura di dalam tubuhnya sekarang juga telah berubah menjadi sangat lemah. Jelas dia menderita cedera yang sangat serius. Ketika melihat kejadian ini, sekali lagi Lindong menggunakan pikirannya untuk menggerakkan mayat pemakan langit dan juga 8 gerbang merah untuk menghabisi Patua Moshi. Sementara Patua Moshi yang ketakutan, dia pun segera berteriak, "Bocah, aku akan mengingat hari ini dan aku bersumpah untuk melakukan balas dendam." Setelah mengatakan hal ini, Patua Moshi meludahkan seteguk darah esensi ke telapak tangannya, dan energi hitam tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam tubuh Patua Moshi. Hal itu segera merobek celah ruang yang ada di depannya. Dalam sekejap saja, tubuh dari Patua Moshi bergerak dan dia melarikan diri dari dalam kuali langit yang terbakar. Lindong yang menyaksikan Patua Moshi telah melarikan diri, tiba-tiba saja dia terbatuk dan darah segera merembes keluar dari sudut mulut Lindong. Dengan cepat, Lindong mengulurkan tangan dan menyikat darah yang ada di sudut mulutnya. Sebuah kegembiraan kini telah menutupi raut wajah dari Lindong yang telah menjadi pucat. Dan Lindong pun pada saat ini sambil tersenyum, dia pun mengatakan, "Kekuatan dari 8 gerbang langit yang terbakar benar-benar menakutkan. Bahkan seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam kali ini telah dipaksa untuk melarikan diri." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sekarang Lindong akan segera keluar dari dalam kuali langit yang terbakar
dan kemudian mengejar Patwa Moshi yang telah melarikan diri. Dan apakah Lindong juga berhasil mendapatkan menara perak kecil dari tangan Xian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 12. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini diawali dengan Mulingshan yang melakukan pertarungan melawan Xian, dan penutup peti mati kehidupan yang sangat besar diselimuti dengan cahaya hitam yang tebal. Kali ini telah diayunkan Mulingshan dan tanpa basa-basi lagi menabrak tinju yang dilemparkan sosok ilusi yang diciptakan oleh Xian. Pada akhirnya, beng! Sebuah ledakan yang keras pun terjadi dan riak energi yang menakutkan tersapu dari ledakan itu. Sosok ilusi yang diciptakan Xian yang tampak ganas dalam sekejap saja langsung meledak setelah dipukul menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian. Sementara tubuh dari Xian sendiri kini telah terlempar mundur jauh dan akhirnya menabrak batang pohon yang besar sehingga menghancurkan batang pohon itu menjadi serpihan kecil. Seteguk darah juga langsung dimuntahkan dari dalam mulut Xian. Saat ini wajah Xian yang tampan berubah menjadi sangat menyedihkan dan tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pun mengangkat kepala untuk melihat Mulingshan yang ada di depan sana, yang saat ini masih berdiri di udara sambil memeluk penutup peti mati kehidupan kematian. Xian benar-benar tidak percaya bahwa gadis kecil yang cukup imut itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan hal itu berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Selain itu, seni bela diri kuat yang telah dikeluarkan Xian langsung dihancurkan hanya dengan satu ayunan dari penutup peti mati kehidupan milik Mulingshan. Kesenjangan antara mereka berdua jelas sudah terungkap, dan Xian pada saat ini sama sekali bukan tandingan dari Mulingshan. Fakta ini membuat Xian menjadi sadar dan dia cukup ketakutan. Karena selama ini di wilayah Laut Angin Surga, jarang ada generasi muda yang mampu bersaing dengan Xian. Namun di tempat ini, dia langsung dikalahkan dengan sangat menyedihkan oleh seorang bocil hanya dengan satu pukulan. Jika pertempuran ini sampai menyebar, maka reputasi Xian selama ini akan langsung hancur. Tiba-tiba saja Mulingshan pun berkata, "Ini semua adalah salahmu. Karena kamu menjadi orang yang sangat menyebalkan, dan aku bahkan akan memukulmu sampai mati." Setelah mengatakan hal ini, Mulingshan kembali mengayunkan penutup peti mati kehidupan kematian dengan cukup keras. Xian sendiri ketika melihat pergerakan dari Mulingshan, dia pun langsung kabur dengan cara yang cukup menyedihkan. Karena dia sudah merasakan kekuatan dari penutup peti mati itu, maka dia secara alami tidak akan berani membiarkan penutup peti mati itu menyentuh tubuhnya. Namun pada saat Xian akan segera kabur, tiba-tiba saja cahaya biru melintas di depannya, dan hal itu segera berubah menjadi Mulingshan. Yang kali ini tangan kecil Mulingshan mengeluarkan kekuatan hisab sambil berkata, "Serahkan menara perak itu." Kekuatan hisab pun melonjak. Hal itu membuat lengan baju dari Xian tersentak dan tas Qiankun miliknya segera terbang keluar, kemudian ditangkap oleh Mulingshan. Melihat hal ini, Xian pun cukup marah lalu berteriak, "Kau benar-benar!" Tapi ketika Xian akan mengambil tas Qiankunnya, Mulingshan pun sekali lagi mengayunkan penutup peti mati kehidupan kematian untuk menghantam wajah dari Xian. Hal ini membuat Xian ketakutan, sehingga dia tidak peduli lagi dengan tas Qiankun itu, dan Xian buru-buru menghindar dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan saat ini, sebuah energi kematian yang cukup mengerikan melintas melewati wajah dari Xian dan menghasilkan gelombang rasa sakit yang samar-samar merembes keluar dari dalam pori-pori Xian. Tangan kecil dari Mulingshan pada saat ini telah benar-benar memegang tas Qiankun milik Xian. Dia pun kemudian melihat ke arah Xian sambil tersenyum, dan hal ini menyebabkan sudut mata dari Xian menjadi berkedut. Tidak lama kemudian, Mulingshan pun mencari sesuatu yang ada di dalam tas Qiankun itu, sebelum pada akhirnya sebuah menara perak kecil kini telah muncul di tangan Mulingshan.
hal itu adalah item menara perak kecil yang diperoleh Xian dari pelelangan di kota pedagang langit. Melihat hal ini, Xian pun marah, matanya menjadi merah, lalu dia berteriak, "Bocah, jika kamu berani mengambil benda ini, maka gua angin iblisku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung dunia." Mendengar kata-kata gua angin iblis, ekspresi dalam tatapan mata Mulingsan cukup meremehkan. Lalu dia mengatakan, "Hah? Gua angin iblis? Apa itu?" Dan tiba-tiba saja, kuali langit yang terbakar milik Lindong pada saat ini telah bergetar. Ketika Mulingsan baru saja mendapatkan menara perak kecil, setelah itu sosok orang tua keluar dari dalamnya. Melihat kemunculan orang tua ini, Xian pun terlihat cukup bersukacita. Lalu dia berteriak, "Penatua Moshi, cepatlah! Bocah ini telah merebut menara perak kita." Namun setelah berkata seperti itu, Xian pun cukup terkejut karena dia pada saat ini melihat Pak Tua Moshi sebenarnya melarikan diri dari dalam kuali langit yang terbakar. Dan penampilannya cukup berantakan. Bahkan aura di dalam tubuh Pak Tua Moshi sendiri juga terasa sangat lemah. Jelas sekarang Pak Tua Moshi telah menderita cedera yang sangat serius. Mengetahui fakta ini, tatapan mata dari Xian pun menyusut. Lalu dia berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Xian segera menghirup nafas dalam-dalam dan raut wajahnya ditutupi dengan ketidakpercayaan karena dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Pak Tua Moshi yang kekuatannya berada di tahap kematian mendalam akan benar-benar terluka ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Dan apalagi kekuatan Lindong sendiri hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam. Ekspresi di raut wajah Pak Tua Moshi benar-benar sangat jelek dan tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dari kejadian ini, Pak Tua Moshi sangat sadar kenapa Pak Tua Tulang Jahat bisa terluka parah ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Tidak lama kemudian tubuh dari Pak Tua Moshi dia bergerak dengan cepat dan muncul di samping Xian. Segera setelah itu, dia meraih tangan Xian sambil berkata, "Ayo, kita harus pergi dari tempat ini." Xian yang telah diseret oleh Pak Tua Moshi untuk segera meninggalkan tempat ini, dia pun buru-buru berteriak, "Tetua Moshi, menara peraknya!" Namun Pak Tua Moshi benar-benar mengabaikan hal itu karena pada saat ini dia sudah terluka parah oleh serangan dari Lindong. Jika sampai serangan lain mengenai tubuhnya, dia pasti akan menderita luka yang lebih serius lagi. Dan pada saat itu, tidak ada gunanya untuk tetap berada di tempat ini. Oleh karena itu, Pak Tua Moshi buru-buru mengajak Xian untuk segera kabur. Dan mereka berubah menjadi cahaya abu-abu, lalu menghilang di cakrawala. Tidak lama kemudian sosok dari Lindong juga telah keluar dari kuali langit yang terbakar setelah Pak Tua Moshi melarikan diri bersama Xian. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah pelarian dari Pak Tua Moshi. Sebelum pada akhirnya Lindong batuk keras dan dia meludahkan darah dari dalam mulutnya. Mulingsan yang melihat hal ini, dia pun segera bergegas menuju ke arah Lindong lalu bertanya, "Kakak Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Lindong pun melambaikan tangannya. Lalu dia mengatakan, "Aku baik-baik saja, tapi pada saat ini aku terlalu lelah." Karena bagi seorang Lindong, gerbang langit yang terbakar memang sangat kuat, tapi kelelahan yang dia rasakan juga terlalu menakutkan. Tapi untungnya Pak Tua Moshi ini memang benar-benar memiliki karakter yang mirip dengan Pak Tua Tulang Jahat. Dan mereka berdua sama-sama takut mati. Jika tidak, maka kemungkinan Lindong adalah orang yang jatuh ke dalam ketidakberuntungan. Lindong buru-buru melihat ke arah Mulingsan. Dirinya lalu bertanya, "Lingsan, apakah kamu sudah mendapatkan barangnya?" Mulingsan pun menganggukkan kepala sambil berkata, "Sudah." Setelah itu, Mulingsan pun menyerahkan menara perak kecil yang ada di tangannya pada Lindong. Lindong segera menerima menara perak itu dan dia bisa merasakan riak energi yang benar-benar akrab dari dalamnya. Sebuah kegembiraan kini telah muncul di raut wajah Lindong karena akhirnya dia bisa mendapatkan benda ini. Lindong pun segera menyimpan menara perak kecil itu ke dalam tas Qian Kunnya dan dia lalu berkata, "Lingsan, kita harus segera pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong sekali lagi melambaikan lengan bajunya
dan dia juga langsung menyimpan kuali langit yang terbakar kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, area di sekitar kota pedagang langit benar-benar kacau. Meskipun mereka telah menakuti Pak Tua Moshi sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tua itu tidak akan kembali. Oleh karena itu, Lindong harus segera mengambil langkah untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Segera setelah Lindong mengajak Mulingshan untuk pergi, mereka berdua pun berubah menjadi cahaya, kemudian menghilang ke dalam pegunungan yang ada di pulau ini. Dan sekali lagi, tempat ini dalam sekejap berubah menjadi sangat sunyi ketika kepergian dari Lindong dan juga Mulingshan. Jika bukan karena ada mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat ini, kemungkinan tidak ada orang yang bisa membayangkan bahwa kelompok Gua Angin Iblis benar-benar telah dipaksa mundur dan mengalami kekalahan yang besar setelah melakukan pertarungan di tempat ini. Tidak lama kemudian angin sepoi-sepoi pun berhembus. Segera setelah itu, sebuah ruang di atas pohon yang besar menjadi cukup terdistorsi, dan dua sosok kini telah muncul di tempat itu. Sosok ini adalah seorang pria dan juga seorang wanita yang cukup akrab. Si wanita sendiri menggunakan pakaian berwarna merah, dan dia tidak lain adalah Tang Dongling dari pengadilan pedagang langit. Sementara pria di sisinya adalah ayah dari Tang Dongling, yang pada saat ini tatapan mata dari ayah Tang Dongling benar-benar sedalam lautan. Fluktuasi energi di dalam tubuhnya juga sangat kuat. Bahkan hal itu menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tatapan mata Tang Dongling saat ini cukup terkejut ketika menyaksikan adegan yang ada di depannya. Lalu Tang Dongling berkata, "Ayah, tampaknya menara perak kecil itu telah direbut oleh Lindong dan juga Mulingshan." Karena pada saat ini Tang Dongling tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong dan Mulingshan akan benar-benar bisa merebut sesuatu dari tangan seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam. Ayah dari Tang Dongling pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, bocah kecil itu memang memiliki beberapa kemampuan yang benar-benar kuat. Namun hal itu sebenarnya hanya bisa digunakan satu kali. Jika lawannya lebih kejam, kemungkinan Lindong yang akan berada dalam masalah. Tang Dongling pun kemudian menimpali, "Ayah, item itu pada saat ini telah direbut di wilayah kota pedagang langit milik kita. Aku takut Gua Angin Iblis pasti akan datang dan kemudian mengganggu kita. Tapi mereka seharusnya menyadari dengan jelas bahwa kekuatan ayah akan membuat mereka berpikir dua kali." Ayah dari Tang Dongling pun kemudian menimpali, "Tidak ada gunanya mereka mencariku jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi harta mereka. Apalagi benda hitam yang dipegang oleh gadis kecil itu seharusnya adalah penutup peti mati kehidupan kematian. Dan kemungkinan gadis kecil itu adalah anggota dari klan Paus Saki Abadi. Bahkan Gua Angin Iblis hanya bisa mematahkan gigi mereka sendiri ketika dihadapkan dengan klan ini." Tang Dongling pun cukup terkejut oleh perkataan dari ayahnya. Lalu dia mengatakan, "Hah? Gadis kecil itu berasal dari klan Paus Saki Abadi?" Karena saat ini Tang Dongling tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Mulingshan yang cukup imut memiliki identitas yang cukup mengerikan. Dan kemudian Tang Dongling pun berkata, "Ayah, sebenarnya apa menara perak kecil itu?" Ditanya seperti itu oleh Tang Dongling, sang ayah pun menjawabnya, "Menara perak kecil itu adalah kunci untuk membuka tempat tinggal gua dari seorang yang telah berada di tahap reinkarnasi. Namun sebenarnya itu hanyalah salah satu dari 3 kunci, dan 2 sisanya telah muncul di wilayah laut yang lain, dan saat ini sudah memiliki pemiliknya sendiri. Meskipun Lindong telah berhasil mendapatkan menara perak kecil, berapa banyak yang bisa dia dapatkan dari tempat tinggal gua akan tergantung pada kemampuan Lindong. Dan sebenarnya aku sangat tertarik dengan tempat tinggal gua itu. Namun sayangnya, orang-orang yang berada di levelku tidak akan pernah bisa masuk ke dalam wilayah itu. Karena sepertinya tuan rumah di tempat itu benar-benar mendiskriminasi orang-orang sepertiku." Setelah mengatakan hal ini, ayah dari Tang Dongling segera melambaikan lengan bajunya. Dan dalam sekejap, Tang Dongling serta ayahnya
sekali lagi menghilang dari tempat ini, dan yang tersisa hanyalah kesunyian. Cerita kemudian berpindah pada dataran rumput yang luas. Di tempat itu saat ini telah benar-benar kacau, dan fluktuasi energi Yuan yang liar serta ganas telah menyebar seperti air yang banjir. Bahkan pertempuran sengit juga telah terjadi di tempat itu. Ada beberapa sosok yang telah benar-benar dikepung oleh banyak orang, dan sepertinya sosok-sosok yang dikepung ini adalah para ahli yang berasal dari Gua Angin Iblis. Raut wajah mereka semua terlihat cukup muram karena dikepung dan diserang oleh berbagai faksi. Tidak lama kemudian sinar cahaya datang dari langit yang jauh. Segera setelah itu, sinar cahaya ini berubah menjadi sosok tua, kemudian melambaikan lengan bajunya, dan gelombang energi berwarna hitam yang mengandung energi kematian pun segera tersapu ke tempat ini. Beberapa individu yang tidak beruntung ketika bersentuhan dengan energi berwarna hitam benar-benar langsung menjadi lumpuh. Serangan dadakan ini menyebabkan ekspresi banyak penyerang menjadi sangat jelek. Mereka buru-buru melihat lalu berkata, sebenarnya itu adalah serangan dari seorang yang berada di tahap kematian mendalam, dan itu adalah sesepuh dari Gua Angin Iblis, Tetua Moshi. Dia sebenarnya juga hadir di tempat ini. Kedatangan dari Pak Tua Moshi telah membuat banyak orang menjadi sangat terkejut. Dan pada saat ini, banyak orang bisa melihat bahwa penampilan dari Pak Tua Moshi cukup berantakan. Sedangkan tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan dan juga kebencian. Beberapa ahli dari Gua Angin Iblis cukup bersukacita ketika melihat kedatangan dari Pak Tua Moshi. Mereka pun buru-buru bergegas maju, lalu mendarat di samping Pak Tua Moshi sambil berkata, "Selamat datang Tetua Moshi." Di sisi lain, tatapan mata dari Pak Tua Moshi terlihat sangat marah ketika melihat para faksi yang ada di tempat ini. Dia pun kemudian berteriak, "Kalian semua benar-benar jabingan. Beraninya kalian menargetkan Gua Angin Iblisku." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moshi segera mengambil langkah maju, dan energi hitam yang sangat mengerikan telah tersebar dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat para ahli yang ada di tempat ini benar-benar ketakutan, dan mereka segera mengambil langkah untuk mundur. Karena kekuatan dari seorang yang berada di tahap kematian mendalam adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Dan pada saat Pak Tua Moshi akan segera melakukan serangan, tiba-tiba saja beberapa sinar cahaya datang dari langit yang jauh, lalu berkata, "Haha, Tetua Moshi, tolong jangan marah dulu. Ini semua hanya salah paham." Karena sebenarnya yang datang itu adalah Zogan Chen Ying, yang pada saat ini kedatangan mereka bersama dengan tetua yang juga memiliki kekuatan di tahap kematian mendalam. Tatapan mata dari Pak Tua Moshi berhenti pada kedua tetua itu, lalu dia tertawa dingin sambil mengatakan, "Sebenarnya kamu adalah Tetua Qin dari Gua Alam Semesta, dan satu lagi adalah Tetua Liu dari Sekte Iblis Ilusi." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Moshi saat ini, Pak Tua Qin tersenyum, lalu dia berkata, "Iblis Tua Moshi, mengingat statusmu saat ini menggertak anak-anak muda adalah sesuatu yang cukup memalukan." Mendengar hal itu, tatapan mata dari Pak Tua Moshi menjadi sangat gelap. Dengan dingin, dia pun menjawabnya, "Itu semua bukan urusanmu." Sedangkan Tetua Liu dari Sekte Iblis Ilusi tertawa dengan keras, lalu dia menjawabnya, "Haha, aku mendengar bahwa menara perak telah berada di tangan Gua Angin Iblismu. Sekte Iblis Ilusiku juga ingin merasakannya. Bisakah kalian berbagi dengan kita?" Tetua Qin yang mendengar ucapan dari Tetua Liu, dia tertawa keras lalu mengatakan, "Ucapan dari Tetua Liu itu benar, Tetua Moshi. Mengapa Gua Angin Iblismu tidak sedikit murah hati dan membiarkan semua orang bisa menikmati menara perak itu?" Mendengar hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Moshi terlihat sangat marah, lalu dia berteriak, "Mimpi saja kalian itu." Sementara Tetua Liu sambil tersenyum dia berkata, "Jika itu masalahnya, baik Tetua Qin maupun aku sendiri mungkin harus bertukar pukulan denganmu hari ini." Tatapan mata dari Pak Tua Moshi menjadi menegang, lalu dia berteriak,
Apakah kamu pikir aku takut untuk melawan kalian berdua? Sementara Xian yang ada di samping Pak Tua Moshi buru-buru mengerutkan alisnya lalu berkata, "Dua tetua, kalian pada saat ini tidak akan pernah bisa mendapatkan menara perak itu, terlepas dari bagaimana kalian mengancam kami hari ini." Mendengar ucapan dari Xian, Tetua Qin pun mengerutkan keningnya lalu berkata, "Apa maksudmu?" Sambil ragu-ragu, Xian pun kemudian mengatakan, "Karena pada saat ini menara perak kecil tidak ada di tangan kita, dan hal itu telah direbut oleh Lindong." Ketika ucapan dari Xian terdengar oleh banyak orang di tempat ini, mereka semua menjadi terdiam dan juga terkejut. Segera setelah itu, tatapan mata yang penuh ejekan terlintas di mata banyak orang ketika melihat orang-orang dari Gua Angin Iblis. Tidak lama kemudian Tetua Liu tertawa dengan keras, lalu dia mengatakan, "Iblis Tua Moshi, apakah kamu benar-benar memperlakukan kita semua seperti anak kecil? Dan aku telah mendengar kabar bahwa Lindong hanyalah seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Namun dia benar-benar bisa merebut sesuatu dari tanganmu yang merupakan tahap kematian mendalam. Apakah kamu benar-benar berpikir kita yang ada di tempat ini semuanya adalah orang bodoh?" Wajah dari Pak Tua Moshi pun berkedut. Segera setelah itu, dia pun berkata, "Terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak, tapi bagaimanapun juga benda itu sudah tidak bersama dengan kami. Tapi aku akan menemani kalian jika kalian benar-benar ingin melakukan pertarungan." Mendengar ucapan itu dari Pak Tua Moshi, sekarang Pak Tua Liu serta Pak Tua Qin mereka pun tersadar dan sedikit terkejut, yang membuat mereka segera mengerutkan kening karena saat ini mereka baru menyadari penampilan dari Pak Tua Moshi yang sangat berantakan. Hal itu membuat Tetua Liu serta Tetua Qin berkata dalam hati, mungkinkah yang dikatakan Xian adalah sebuah fakta? Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Dan bagaimana bisa Lindong merebut sesuatu dari tangan ahli yang berada di tahap kematian mendalam? Ketika Pak Tua Liu dan juga Pak Tua Qin bergumam seperti itu, tiba-tiba saja Pak Tua Moshi melirik pada kelompok Gua Angin Iblis. Lalu dia berkata, "Semua orang dari Gua Angin Iblis harus segera ikut denganku, dan bocah Lindong itu seharusnya masih ada di dekat sini." Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, Pak Tua Moshi segera berbalik dan pergi meninggalkan tempat ini. Hal itu segera diikuti oleh orang-orang dari Gua Angin Iblis. Sementara semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa terdiam ketika melihat orang-orang dari Gua Angin Iblis segera pergi untuk memburu Lindong. Dan banyak orang kini berkata, pada akhirnya orang yang mendapatkan keuntungan adalah Lindong. Bagaimana caranya bocah itu mendapatkan menara perak kecil? Shogun yang ada di samping Tetua Qin, dia buru-buru mengerutkan keningnya lalu berkata, "Tetua Qin, Lindong dikabarkan pernah melukai Pak Tua Tulang Jahat dari Gua Angin Iblis. Seharusnya dia memiliki teknik yang sangat kuat. Dan saat ini aku masih belum percaya bahwa Lindong berhasil merebut sesuatu dari tangan Gua Angin Iblis di bawah perlindungan dari Iblis Tua Moshi." Mendengar ucapan dari Shogun, Tetua Qin pun tertawa, lalu dia berkata, "Jika hal itu benar-benar terjadi dan merupakan fakta, maka bocah Lindong itu memang cukup tangguh. Tidak heran bahwa Tetua Moshi akan sangat marah karena sudah dipermalukan. Jadi itu alasannya, jika berita ini menyebar, maka Gua Angin Iblis akan kehilangan seluruh wajahnya." Shogun pun kemudian bertanya, "Tetua Qin, apa yang harus kita lakukan?" Tatapan mata dari Tetua Qin segera berkedip, lalu dia mengatakan, "Terlepas dari teknik macam apa yang telah dimiliki oleh Lindong, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang bocah yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Meskipun dia mampu memaksa Iblis Tua Moshi untuk kabur, dia pasti juga akan membayar harga yang cukup mahal. Dan pada saat ini seharusnya kekuatan dari Lindong sudah mencapai batasnya. Berikan instruksi untuk mencari jejak dari Lindong, karena menara perak kecil itu harus menjadi milik dari Gua Alam Semesta kita."
Mendengar ucapan dari tetua Qin, Zhou Gan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengumpulkan para ahli dari Gua Alam Semesta dan memberikan instruksi untuk segera melakukan pengejaran pada Lindong. Pada saat orang-orang dari Gua Alam Semesta bertindak, maka faksi lain yang ada di tempat ini juga mulai melakukan pergerakan. Dan semua orang berpikir bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, karena menara perak kecil mendarat di tangan Lindong. Bagaimanapun juga, berurusan dengan satu Lindong itu akan lebih mudah daripada berurusan dengan faksi besar seperti Gua Angin Iblis. Maka orang-orang yang ada di tempat ini juga tidak akan menyanyiakan hal itu untuk memburu Lindong. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong dan juga Mulingshan yang telah kabur. Mereka berdua pada saat ini terbang dengan cepat di atas permukaan laut. Sesekali tatapan mata dari Lindong melihat ke arah belakang, dan kemudian Lindong pun berkata, "Aku khawatir berita tentang kita yang telah merebut menara perak kali ini telah tersebar." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingshan pun buru-buru menimpali. "Kakak Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lindong pun kemudian berkata, "Kita harus bersembunyi dulu untuk saat ini, karena situasinya sudah sangat mengerikan." Karena sekarang mungkin Lindong memang telah menakuti Patua Moshi, tapi dia juga benar-benar sangat kelelahan. Kekuatan Lindong pada saat ini akan cukup kesulitan jika dia bertemu dengan orang lain kemudian melakukan pertarungan. Selain itu, Lindong juga perlu mencari waktu untuk membongkar apa yang ada di dalam menara perak kecil. Dan bagaimana bisa menara perak ini terkait dengan batu simbol petir. Mendengar instruksi dari Lindong, Mulingshan pun tidak keberatan sama sekali dan dia menganggukkan kepalanya. Tidak lama setelah itu Lindong melambaikan lengan baju dan kuali langit yang terbakar kini telah keluar. Pada akhirnya Lindong serta Mulingshan sekarang telah masuk ke dalam kuali itu. Detik berikutnya kuali langit yang terbakar menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan kemudian masuk ke dalam lautan. Tidak lama setelah kuali langit yang terbakar ini masuk ke dalam laut, beberapa suara angin kencang kini telah muncul dari kejauhan. Hal itu segera berubah menjadi banyak orang yang sebenarnya melakukan pengejaran pada Lindong. Tatapan mata dari orang-orang ini menyapu seluruh lautan. Lalu mereka berteriak, "Kita harus menyebar untuk bisa menangkap Lindong." Pada akhirnya seluruh wilayah laut ini menjadi sangat hidup karena Lindong telah benar-benar menjadi buronan bagi banyak orang. Sebuah cahaya merah kecil pada saat ini telah berkedap-kedip di dasar karang yang jauh di bawah permukaan laut. Dan hal itu adalah kuali langit yang terbakar yang ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Pada saat ini benar-benar tersembunyi di dalam sebuah karang. Semua fluktuasi yang dipancarkan dari kuali ini benar-benar telah menghilang. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tidak akan pernah bisa mendeteksinya. Karena semua harta karun Yuan murni memiliki sebuah aspek yang unik untuk mereka sendiri. Contohnya adalah penutup peti mati kehidupan kematian yang ada di tangan Mulingshan. Meskipun benda itu memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar, tapi penutup peti mati kehidupan kematian tidak memiliki dunia tersendiri di dalamnya, seperti kuali langit yang terbakar. Dan dari sudut pandang tertentu, sebenarnya kuali langit yang terbakar benar-benar telah melampaui penutup peti mati kehidupan kematian. Pada saat ini Lindong serta Mulingshan yang berada di dalam dunia dari kuali langit yang terbakar, mereka pun telah duduk di udara. Sementara ada menara perak kecil yang telah mengambang di depan mereka. Fluktuasi yang samar-samar kini juga telah menyebar disertai dengan suara petir. Raut wajah dari Mulingshan sendiri pada saat ini terlihat cukup bosan. Dia pun kemudian mengatakan, "Kakak Lindong, kamu saat ini bisa dengan tenang mempelajari secara perlahan apa yang ada di dalam menara perak itu. Sementara aku akan tidur siang dulu." Setelah mengatakan hal ini, Mulingshan segera mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian. Dia pun melompat ke atasnya lalu berbaring seperti seekor anak kucing. Dan Mulingshan pun langsung tertidur lelap. Menyaksikan adegan ini, Lindong segera tersenyum lalu menggelengkan kepalanya.
Dasar bocah yang suka tidur. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada menara perak yang ada di depannya. Dia pun merenung sejenak, kemudian mengulurkan jarinya untuk menyentuh menara perak ini. Pada saat yang sama, jejak energi mental juga telah dialirkan oleh Lindong melalui jarinya. Dan Lindong berusaha untuk memasuki menara perak kecil. Suara dengungan pun terdengar. Dan tiba-tiba saja menara perak itu bergetar ketika energi mental milik Lindong melakukan kontak dengannya. Sebuah petir juga telah bergema dan langsung menyebarkan energi mental yang dikirimkan oleh Lindong. Pada saat energi mentalnya telah menyebar, Lindong pun berteriak kesakitan. Dan kulit yang ada di ujung jarinya kini telah terkelupas oleh sambaran petir dari menara perak kecil. Hal ini membuat Lindong mengernyitkan dahinya. Lalu dia berkata, "Yan, apa yang terjadi?" Yan di dalam tubuh Lindong. Dia pun langsung mengatakan, "Ada sebuah segel di dalam menara perak kecil ini, dan tidak mudah bagimu untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Tapi kamu harus merasa senang untuk hal ini. Jika hal itu mudah untuk didapatkan, kemungkinan informasi yang ada di dalamnya sekarang sudah diperoleh oleh Gua Angin Iblis." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, "Lalu apa yang harus kulakukan? Karena segel ini tampaknya sangat kuat. Bahkan Gua Angin Iblis tidak bisa memecahkannya dalam waktu yang singkat. Kemungkinan aku juga tidak bisa melakukan apapun." Mendengar kata-kata itu dari Lindong, Yan pun kemudian menjawabnya, "Menara perak ini berisi jejak kekuatan dari batu simbol petir, dan itu seharusnya telah menjadi sumber dari segel ini. Orang biasa kemungkinan akan menghabiskan banyak cara untuk bisa memecahkannya. Namun hal itu sangat berbeda dengan dirimu. Karena kamu pada saat ini adalah pemilik batu simbol yang melahap, maka jejak kekuatan dari batu simbol petir tidak akan menjadi penghalang bagimu." Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Dia pun kembali mengulurkan tangannya, dan sebuah cahaya hitam tiba-tiba saja keluar dari ujung jari Lindong. Hal itu langsung memasuki menara perak kecil. Tidak lama kemudian beberapa asap putih pun terpancar dari permukaan menara ini. Ketika benang-benang hitam yang merupakan kekuatan dari energi pelahap masuk ke dalamnya. Hanya dalam beberapa saat, petir yang berkedap-kedip di menara kini telah menjadi cukup lemah. Karena dari kelihatannya, sumber energi dari menara ini benar-benar telah ditelan oleh benang-benang pelahap yang dikeluarkan Lindong. Dan hal ini berlangsung selama sekitar setengah jam. Baru kemudian petir-petir yang ada di menara ini telah sepenuhnya menghilang. Suara dengungan pun kini kemudian terdengar. Menyaksikan adegan ini, Lindong pun langsung tersenyum. Kemudian dia kembali menyalurkan energi mental ke dalam menara kecil. Pada akhirnya, energi mental yang disalurkan oleh Lindong kali ini tidak menghadapi perlawanan apapun. Dan banyak gambar informasi segera mengalir ke dalam kepala Lindong. Hal pertama yang masuk dalam penglihatan Lindong adalah gumpalan awan hitam tanpa akhir, dan petir-petir kini telah menyambar-nyambar di tempat itu. Seolah-olah petir ini adalah naga yang berenang di langit. Sementara suara guntur juga bergemuruh dari waktu ke waktu, menimbulkan gema tanpa henti. Di bawah gumpalan awan hitam ini adalah sebuah lautan yang sangat luas dan tidak memiliki ujung. Selain itu, lautnya benar-benar terlihat gelap gulita. Jika seseorang melihatnya, kemungkinan mereka akan sangat ketakutan dengan pemandangan dari lautan ini. Pada saat energi mental milik Lindong melayang di atas dunia yang terbentuk dari awan guntur, dan setiap kali guntur itu mengeluarkan suara, Lindong bisa merasakan bahwa energi mentalnya akan bergetar, dan perasaan Lindong menjadi cukup ketakutan. Tatapan mata Lindong pada saat ini mengintip dalam kejauhan. Tiba-tiba saja dia melihat petir yang tidak terhitung jumlahnya telah turun dari langit. Pada akhirnya, hal itu menabrak bagian tertentu dari laut hitam ini. Dengan cepat, air yang ada di lautan kini telah mendidih, dan kilatan petir kini juga telah menyebar di permukaan lautan itu. Pada akhirnya,
Lindong bisa melihat sebuah gua yang benar-benar sangat besar. Gua ini sendiri sekarang juga telah tertutupi oleh sebuah petir. Pada saat yang sama, Lindong bisa melihat fluktuasi yang sangat liar dan ganas yang telah keluar dari gua itu. Lindong pun menyipitkan matanya, lalu dia berkata, apakah itu adalah gua tempat tinggal yang telah ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi? Tatapan mata Lindong saat ini benar-benar menyapu setiap inci dari gua. Pada akhirnya, Lindong pun menjadi terfokus pada bagian terdalam gua. Karena di tempat itu, ada cahaya petir yang sangat menyilaukan. Selain itu, Lindong bisa melihat kilat cair yang perlahan mengalir di dalam cahaya petir. Dan kadang-kadang, petir-petir ini akan berubah bentuk menjadi sebuah pedang, kemudian berubah lagi menjadi simbol yang sangat kuno. Aura dari petir cair ini membuat Lindong bisa merasakan sebuah aura yang cukup akrab dengannya. Dan tidak salah lagi bahwa aura dari petir cair ini merupakan sumber yang sama dengan batu simbol yang melahap. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Sebuah kegembiraan kini telah muncul di raut wajahnya. Dan tanpa sadar, Lindong pun berkata, petir cair ini seharusnya adalah batu simbol kedua yang telah aku cari, dan itu adalah batu simbol petir. Tidak lama kemudian, beng! Sebuah petir yang sangat besar tiba-tiba saja menyambar, dan dunia yang dilihat oleh Lindong dalam sekejap saja telah tercabik-cabik. Suara gemuruh yang keras menyebabkan energi mental milik Lindong kini telah dipantulkan, dan saat ini Lindong pun telah mendapatkan kesadarannya kembali. Namun tiba-tiba saja, sambaran petir yang ada di dalam menara perak kini telah mengejar energi mental milik Lindong ketika kembali ke dalam pikirannya. Pada akhirnya, sambaran petir itu juga mengenai dahi dari Lindong. Dalam sekejap saja, sejumlah informasi yang sangat besar kini telah mengalir ke dalam kepala Lindong. Hal ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya berhenti. Jari Lindong dengan lembut menggosok ruang di antara alisnya. Dan setelah itu, Lindong pun mencerna sejumlah informasi yang telah dia dapatkan. Ekspresinya menjadi sangat tidak stabil ketika mencerna informasi ini. Dan hal itu berlanjut selama 10 menit. Sebelum pada akhirnya, Lindong pun benar-benar membuka mata. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya sambil menghembuskan udara berwarna putih. Lindong pun langsung berkata, wilayah laut petir langit. Batu simbol petir ada di tempat itu. Wilayah petir langit adalah tanah petir yang benar-benar dilihat oleh Lindong di dalam menara perak kecil. Dan disitulah gua tempat tinggal dari orang yang berada di tahap reinkarnasi. Selain itu, cahaya petir sebelumnya juga berisi lokasi yang tepat dari wilayah laut petir langit. Ketika Lindong membandingkannya dengan lokasi dari batu simbol kedua yang ada di dalam pikirannya, pada saat ini Lindong menemukan bahwa lokasi mereka berdua memang sama persis. Dengan kata lain, batu simbol petir adalah batu simbol kedua yang ditunjukkan oleh peta mental yang telah diperoleh oleh Lindong. Hal ini membuat Lindong kemudian berkata, sebuah takdir memang benar-benar mustahil untuk bisa dijelaskan. Wilayah laut petir langit seharusnya menjadi wilayah laut yang tidak dikenal, dan hal itu berada di wilayah barat laut dari laut iblis kekacauan ini. Lindong pun segera menggosok dahinya ketika dia membandingkan peta laut dari wilayah laut petir langit dengan peta laut iblis kekacauan yang dia sadari. Dan hal ini membuat Lindong memperoleh posisi secara kasarnya, dan tempat itu memang cukup jauh dari wilayah pedagang langit tempat mereka berada saat ini. Namun keinginan Lindong untuk mencari batu simbol petir jelas tidak terhalang oleh jarak. Tatapan mata Lindong sekarang melihat menara perak kecil yang ada di depannya. Dia pun tersenyum lalu berkata, sudah bertahun-tahun, pada akhirnya aku menemukanmu. Pada saat ini berita tentang Lindong yang telah merebut menara perak kecil dari gua angin iblis menyebar dengan cepat, dan wilayah laut yang berdekatan dengan wilayah pedagang langit
menjadi semakin ramai saja. Banyak faksi-faksi besar juga telah mengirimkan pasukan mereka dalam upaya memburu Lindong. Di sisi lain, juga cukup banyak para ahli tunggal dalam kelompok ini yang ingin terlibat untuk melakukan perburuan dengan Lindong. Karena daya pikat dari gua tempat tinggal seorang ahli reinkarnasi benar-benar sangat sulit ditolak. Namun kegiatan ini tidak banyak membuahkan hasil. Walaupun wilayah laut sudah dalam kekacauan total, tapi kuali langit yang terbakar masih secara diam-diam bersembunyi di dasar laut sambil menunggu semuanya berakhir. Dan hal ini berlanjut selama setengah bulan. Pada akhirnya beberapa faksi mulai menarik diri mereka di dalam pencarian yang sia-sia. Karena menurut mereka semua, kemungkinan Lindong saat ini sudah berkelana jauh dari tempat ini. Dan jelas sesuatu yang sangat sulit untuk menemukan seseorang yang berada di wilayah laut iblis kekacauan yang tidak memiliki ujung. Namun sebenarnya selama setengah bulan ini, kuali langit yang terbakar masih diam-diam bersembunyi di dalam sebuah karang. Pada akhirnya sekali lagi kuali itu telah berkedip, dan dalam sekejap saja hal itu melesat keluar dari dalam karang. Meskipun kuali langit yang terbakar telah keluar dari tempat persembunyiannya, namun saat ini Lindong maupun Mulingsan tidak segera keluar dari dalam kuali itu. Sebaliknya, Lindong mengendalikan kuali langit yang terbakar dan secara hati-hati bergerak di dalam lautan yang tenang untuk melakukan perjalanan. Meskipun pencarian pada Lindong telah diperpanjang di bawah lautan, maka akan sangat sulit bagi orang biasa untuk bisa menemukan kuali langit yang terbakar. Karena benda itu memiliki kemampuan menyembunyikan diri yang cukup sempurna. Setelah melakukan perjalanan penuh selama 1 hari di bawah lautan, Lindong sekarang bisa merasakan bahwa permukaan laut telah cukup sunyi. Pada akhirnya, Lindong memberikan perintah pada kuali langit yang terbakar untuk segera keluar dari dalam air. Tidak lama setelah itu, Mulingsan dan juga Lindong segera melesat keluar dari dalam kuali. Raut wajah dari Mulingsan terlihat cukup kesal. Lalu dia mengatakan, "Ini benar-benar menyesakkan." Mendengar kata-kata dari Mulingsan, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Ini semua adalah kesalahan kita karena telah menciptakan kekacauan yang besar. Dan kemungkinan nama kita berdua telah menyebar ke seluruh wilayah laut tetangga." Dan menurut Lindong, tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki keberanian untuk merebut sebuah item dari tangan seorang yang berada di tahap kematian mendalam hanya dengan kekuatan di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Tatapan mata Mulingsan melihat ke arah Lindong. Lalu dia bertanya, "Kakak Lindong, kemana sekarang kita akan pergi?" Lindong pun tersenyum. Lalu dia berkata, "Wilayah laut petir langit, apakah kamu akan ikut denganku? Karena aku telah memperoleh kunci untuk masuk ke dalam gua tempat tinggal dari ahli reinkarnasi, maka aku tidak akan menyia-nyiakan sumber daya seperti ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun buru-buru mengedipkan matanya. Lalu dia mengangguk terus-menerus sambil berkata, "Gua tempat tinggal ahli reinkarnasi. Bagus-bagus, aku akan ikut ke sana." Karena tujuan Mulingsan melarikan diri dari klan Pausagi Abadi adalah untuk mencari pengalaman, dan menuju gua tempat tinggal dari ahli reinkarnasi adalah sesuatu yang selaras dengan tujuannya. Lindong pun segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika melihat Mulingsan setuju ikut dengannya. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan, lalu berkata, "Menurut peta, ada jarak yang cukup jauh antara tempat ini dengan wilayah laut petir langit. Bahkan dengan kecepatan terbang kita, kemungkinan masih membutuhkan waktu 1 bulan di dalam perjalanan." Mendengar ucapan Lindong, Mulingsan segera memiringkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Jika begitu, kita butuh tumpangan." Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Tumpangan? Kita kan tidak memiliki sesuatu seperti itu." Mulingsan segera tertawa. Dirinya pada saat ini segera turun dari udara dan menginjak permukaan laut, yang kemudian tangan kecil dari Mulingsan segera menyentuh air, dan gelombang sonik yang misterius dipancarkan dari tangan mungilnya. Lindong yang masih berada di udara bisa merasakan sebuah gelombang sonik yang menyebar di dalam lautan, seolah-olah Mulingsan sedang memanggil sesuatu. Lindong pun menyaksikan adegan ini dengan penuh rasa ingin tahu, dan dia
secara diam-diam menunggu apa yang dilakukan Mulingsan. Hal ini berlanjut sekitar 1 jam sebelum pada akhirnya detak jantung dari Lindong bergetar dengan hebat. Dia bisa melihat bayangan besar yang telah muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang air yang sangat menakutkan kini telah melonjak ke atas, dan suara peluit ikan paus juga telah terdengar. Yang sebenarnya itu adalah paus biru raksasa yang telah muncul dari dasar lautan. Melihat pemandangan ini, Lindong benar-benar terkejut dan dia secara samar-samar bisa merasakan energi yang sangat besar dan juga kuat dari paus ini. Sementara di sisi lain, Lindong juga bisa melihat beberapa simbol cahaya yang berada di tubuh paus biru. Hal itu membuat Lindong sebenarnya menjadi cukup kagum dengan paus biru raksasa ini. Tidak lama kemudian tubuh kecil dari Mulingsan segera melompat, dan dia pada saat ini telah berada di atas tubuh dari paus biru raksasa. Tangan kecilnya menepuk paus itu, dan kemudian Mulingsan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum pada Lindong lalu berkata, "Kakak Lindong, ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah salah satu dari 5 besar binatang laut di dalam laut iblis kekacauan. Tidak ada badai yang bisa menghalanginya untuk maju, dan ini akan menjadi tumpangan kita. Selain itu, perjalanan kita akan jauh lebih cepat. Meskipun kakak Lindong cukup cepat dalam terbang, tapi kamu tidak akan pernah bisa bersaing dengan paus ini di dalam lautan." Tatapan mata Lindong sedikit aneh ketika melihat paus raksasa. Dia pun tersenyum dan tubuhnya segera turun dari udara lalu mendarat di atas tubuh paus besar. Lindong pun segera mengambil posisi untuk duduk. Segera setelah itu, simbol cahaya yang ada di tubuh paus kini telah bersinar dan berubah menjadi penghalang cahaya yang melindungi Lindong dan juga Mulingsan. Lindong yang bisa merasakan kekuatan dari paus ini, tiba-tiba saja dia mengatakan, kekuatan paus misterius penjaga laut kemungkinan sebanding dengan ahli di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun hanya bisa tersenyum, dan kemudian Mulingsan segera melambaikan tangan kecilnya sambil berkata, "Paus biru, ayo segera bergerak." Mendengar ucapan dari Mulingsan, paus misterius penjaga lautan ini mengeluarkan dengungan yang lembut, dan tiba-tiba saja tubuhnya bergetar sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi cahaya biru yang langsung melesat seperti anak panah di permukaan laut ini. Lindong yang menyaksikan adegan ini hanya bisa tersenyum puas, karena dengan tumpangan dari paus misterius penjaga lautan, maka seharusnya dia bisa mencapai wilayah laut petir hanya dalam beberapa hari. Tidak lama kemudian paus itu segera menyelam ke dasar laut, dan dia pun melakukan pergerakan dengan cepat di bawah lautan. Pada saat ini, tidak ada satupun dari orang yang bisa menyadari cahaya biru yang melintas di dalam lautan yang sangat jauh, karena cahaya itu sendiri sangat cepat dan tidak bisa terdeteksi. Selain itu, hal aneh dari paus ini, ketika melakukan pergerakan, tidak ada riak sedikit pun yang terbentuk di laut. Seolah-olah paus biru ini telah benar-benar menyatu dengan lautan. Detik berikutnya sinar cahaya tiba-tiba saja melintas di langit, dan pada saat ini berubah menjadi sosok manusia, yang kemudian sosok ini pun turun ke atas permukaan laut. Dia pun mengulurkan tangannya dan meraih air yang ada di depannya. Sosok ini kemudian berkata, "Itu adalah suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini memang dari si bocil." Setelah bergumam seperti itu pada dirinya sendiri, tubuh dari sosok ini segera berubah menjadi cahaya biru dan kemudian menghilang dari lautan seperti hantu. Di sisi lain, Lindong dan juga Mulingsan pada saat ini telah duduk diam di atas paus dengan mata yang tertutup. Sementara energi Yuan yang besar telah melonjak di dalam tubuh Lindong, dan hal itu membuat Lindong sadar bahwa kekuatannya pada saat ini telah mencapai puncak awal dari kehidupan mendalam. Karena setelah melakukan pelatihan dan juga pertempuran sengit, kekuatan Lindong tanpa sadar sekali lagi telah meningkat, dan pada saat ini
Lindong hanya setengah langkah lagi untuk menuju tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka ketika merasakan kekuatan Yuan yang agung di dalam tubuhnya. Dia pun segera mengepalkan tinju sambil berkata, "Aku bisa mengambil keuntungan dari perjalanan ini untuk melakukan terobosan ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan." Karena pada saat ini meskipun Lindong sudah memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli di tahap kematian mendalam, tapi kekuatan itu hanya bisa digunakan satu kali saja. Dan setelah itu, kekuatan bertarung dari Lindong akan benar-benar mengalami kelelahan. Maka dari itu, Lindong berniat untuk meningkatkan kekuatannya sebelum bertemu dengan lawan-lawan yang kuat di masa depan. Lindong pun kemudian segera mengepalkan tangannya dan botol giok muncul dalam sekejap. Lalu dia berkata, "Aku masih memiliki 2 tetes serum kelahiran spiritual inti. Dengan benda ini, mari kita lihat apakah diriku bisa melakukan terobosan." Namun pada saat Lindong akan memejamkan matanya untuk melakukan pelatihan, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong berubah drastis. Kepalanya segera terangkat dan tatapan matanya melihat pada langit yang ada di depannya. Karena di tempat itu, saat ini menjadi agak terdistorsi. Pada saat yang sama, paus misterius penjaga lautan juga tiba-tiba saja mengeluarkan peluit yang tajam, lalu tubuhnya yang besar kini telah berhenti. Ketika paus itu juga merasakan bahwa ruang yang ada di depannya telah terdistorsi. Sementara Mulingsan juga langsung berdiri. Wajah kecilnya kini telah berubah menjadi cukup tegang ketika melihat ruang yang ada di depannya. Dengan ekspresi wajah yang cukup jelek, Lindong pun berkata, "Sebenarnya kita telah diincar oleh seseorang. Dan dari kelihatannya, orang yang telah mengincar kita bukan orang biasa." Tidak lama kemudian suara dengungan pun terdengar. Dan ruang terdistorsi yang ada di depan Lindong sekarang telah berubah menjadi sebuah titik hitam. Pada akhirnya, hal itu dengan cepat membentuk sebuah terowongan spasial. Dan tidak lama kemudian, Lindong serta Mulingsan kini telah melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari terowongan spasial itu. Rambut sang pria kini telah berkibar ketika tertiup angin. Dalam pakaiannya sendiri ada sebuah simbol seperti kerangka, dan aura hitam putih juga telah melekat pada dirinya. Pria berambut panjang dengan pakaian hitam tersenyum ke arah Lindong. Lalu dia berkata, "Haha, sebenarnya kamu adalah bocah yang telah merebut menara perak itu." Mendapat perkataan seperti ini, Lindong langsung bertanya, "Sebenarnya kamu siapa?" Pria berambut panjang itu terdiam sejenak. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong. Dia pun tersenyum, lalu berkata, "Aku adalah pimpinan gua dari gua angin iblis Wushuan." Mendengar kata-kata ini, dalam sekejap saja tatapan mata Lindong kini telah berubah menjadi sangat tajam dan juga tegang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sekarang Lindong dan juga Mulingsan akan benar-benar ditangkap oleh Wushuan yang merupakan pimpinan dari gua angin iblis? Dan sepertinya kekuatan dari Wushuan ini sangat mengerikan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sok.